Oke, di hari kedua ini materinya akan saya bawakan yaitu ASI Design, Constraint, dan ASI Drawing. Ini masih berkelanjutan dari hari pertama kemarin. Yang pertama tuh part ya. Jadi sekarang bagian assembly-nya. Di hari kedua ini saya seperti kemarin akan saya bawakan sesuai dengan melalui PPT juga. Nanti akan saya tampilkan juga untuk J2 3D-nya. Oke. Sini saya izin off cam dulu ya. Oke. Oke, sudah terlihat PPT saya? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, di hari kedua ini akan saya mulai ya. Jadi untuk hari kedua yaitu assembly. Materi yang akan saya bawakan itu assembly manager ya, bagian dari assembly manager, assembly reuse sampai dengan top down design. Oke. Dari awal ya. Dari awal ini ada bagian dari visibility manager. Itu berkaitan dengan blank unblank ya, seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad ya. Untuk kita menghilangkan salah satu part atau bagian-bagian yang ada ya dari sitatnya ini, mau kita mulai dari shape atau wireframe, sketchnya pun bisa kita blank dan unblank ya. Sini coba saya tampilin. Bagian blank itu ada di bagian visual manager. Sini ada di swap entity visibility ya. Ini bagian yang partnya itu saya blank seperti itu. Dan untuk visibility manager di sini untuk bagian mana yang ingin kita blank ya. Seperti ini tinggal di sketchnya. Misal saya ingin unblank gitu ya. Nah, untuk sketchnya bakal terlihat di sini fungsi bagian sketchnya, dan ini untuk unblank dan ini untuk blank. Oke, itu untuk bagian dari visibility manager. Itu bisa kita blank mulai dari shape-nya, wireframe, sampai annotation-nya pun juga bisa. Lanjut ke layer manager. Layer manager ini kita bisa membagi partnya itu ke berbagai layer gitu ya. Jadi misal part 1 ingin kita pindahin ke layer 1, untuk part semuanya kita pindahin ke all part juga bisa. Jadi untuk settingan dari layer manager itu sama seperti di ribbon sini ya, di ribbon. Nah, untuk memasukkan si part itu ke bagian layer manager ya, di sini ada bagian layer manager atau bisa di bagian switch. Di sini file browser ini yang bagian tengah diklik aja. Lalu untuk layer manager itu ada di bagian ketiga ya. Di sini yang aktif hanya satu. Kalau ingin menambahkan part lalu masukin ke layer, tinggal diklik kanan aja lalu new. Layernya ini misal saya taruh part 1 gitu ya. Lah, bagaimana cara mindahin part itu ke si layer part 1 ini ya. Itu tinggal kita move to layer ya. Move to layer, kita tinggal pilih si partnya. Misal seperti ini. Saya ingin pindahin yang si bagian ini ya. Ini part 4. Oke. Lalu klik kanan di bagian assembly manager ya. Itu tinggal kita move to layer. Nah, target layernya ini tinggal kita pindahin aja ke bagian part 1-nya, ataupun dengan new layer tinggal kita tambahin ya. New layernya itu apa? Karena tadi saya sudah bikin layer baru, jadi saya gunain yang part 1. Oke, entity-nya yang select kita 1 ya. Lalu saya checklist. Nah, di bagian layer manager part 1 ini quantity-nya sudah ada 1, dan di layer yang 00 quantity-nya ada 12, sudah berkurang 1 tadi jelas ya. Di sini bagaimana caranya agar si layer ini kita tahu gitu bagian layer mana yang sedang kita gunakan ini.
Itu ada tandanya di sini untuk aktif ya. Yang aktif itu bertanda panah hijau. Kalau ingin kita mengaktifkan layer yang lainnya, tinggal kita klik 2 kali aja di bagian layernya. Sini ya. Jadi yang aktif itu di bagian part 1. Dan bagaimana cara kita menampilkan layernya. Jadi di sini ada gambar lampu ya. Gambar lampunya tinggal kita klik aja. Oke. Nah, jadi yang bakal tertampil itu hanya si part satunya saja, yang part yang kita move tadi. Gitu. Jadi untuk layer manager seperti itu. Dan untuk bagian si frozen ini kurang lebih sama dengan seperti suppress. Selain si frozen ini, jadi kita tidak bisa memencet atau mengklik si partnya ya. Jadi dia hanya tertampil tapi tidak bisa kita pick si partnya itu, walau ini dengan menyalakan si bagian frozen ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pindah ke layer yang pertama, layer 00 ya, part satunya ingin saya frozen, tinggal saya nyalain aja bagian frozennya ya, ini. Jadi si bagian part ini sudah tidak bisa terpick nih. Yang bisa terpick itu hanya si bagian part-part yang ada di layer 00 seperti itu. Jadi ini untuk bagian si layer manajernya itu ada di bagian DA toolbar ya. Ada juga kita nyalain bagian rack manajernya, yaitu ada di switch manager di sini di bagian bawah. Tinggal diklik aja yang bagian tengah ya. Lalu layer manager ada di bagian ketiga. Itu untuk layer manager ya, tadi ya untuk select komponen. Untuk kita move ke layer yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk bagian tampilan layer manajernya ya, di sini select object in layer ini kalau kita checklist tinggal kita pick si partnya, itu bakal kepilih di bagian mana layernya. Jadi part itu tersimpan di bagian layer mana gitu. Oke. Lagi di sini ada attribute manager. Attribute manager ini di bagian assembly manajernya ya. Tinggal kita klik kanan di bagian salah satu partnya, lalu attributes manager. Lalu untuk displaynya, jadi kita ketahuan nih di bagian assembly-nya itu panjangnya berapa gitu ya, lebarnya berapa sudah kelihatan, dan untuk per partnya pun sudah kelihatan gitu ya, materialnya, layernya dia di bagian mana, colornya seperti apa gitu ya, desainernya pun juga kelihatan. Jadi seperti itu untuk attribute manager ya, untuk menampilkan part itu di bagian layer mana dan colornya pun seperti apa. Oke, itu untuk layer attribute manager. Layer manager pun kurang lebih seperti attribute manager ya. Oke. Lalu di bagian configuration ya, configuration ini patch manager. Jadi untuk men-setting pencarian file kita gitu ya. Lalu untuk assembly rules ya, di sini di bagian pack-nya nih kurang lebih jadi untuk kita menampilkan file-file misal dia dari zip gitu ya, atau mau kita jadikan zip per filenya itu yang sudah kita buka, file yang sudah kita buka, misal kita mau jadikan zip itu pun bisa. Oke. Ini untuk ke pack ya. Lalu oke. Jadi itu dari PPT yang sudah saya tampilkan kurang lebih seperti itu. Jadi ini mungkin langsung saya praktekkan saja ya dalam assembly manajernya dan dalam constraint-nya ya. So, kita masuk ke bagian assembly partnya. Lalu ini nanti bakal part yang sudah jadi akan bakal seperti ini. Jadi mungkin rekan-rekan bisa ikutin cara saya
untuk mengconstrain dari assembly ya, seperti ini. Filenya itu langsung saya close saja. Filenya itu ada di bagian data C, lalu program files, lalu kita cari yang namanya ZWSoft, lalu ZW3D 2024. Tinggal kita scroll ke bawah, kita cari training, dan nama filenya itu toggle clamp. Jadi rekan-rekan bisa ikutin cara pengassemblyannya ya, karena filenya juga sudah tersedia bawaannya dari ZW3D. Itu ada di file training seperti itu. Udah ketemu belum untuk filenya? Oke, mungkin sudah ya. Lalu saya open aja. Oke, assemblyannya seperti ini. Nah, nanti untuk langkahnya nih, kita untuk assembly ya, kita tinggal new file bagian part assembly ini ya. Ini kita gunain jenis filenya itu Z3 ya, one object per file di bagian configuration-nya ya, di uncheck ya. Lalu untuk part assembly di sini misal saya mau namain assembly toggle clamp. Saya checklist. Oke, lalu di bagian ribbon assembly langsung kita insert aja di bagian part-partnya tadi. Nah, untuk arah file auto partnya karena sudah kita buka tadi ya filenya, jadi dia otomatis bakal ngebaca di bagian insert new partnya. Kalau ingin kita cari lagi untuk si filenya, bisa tinggal kita file browse, lalu kita pilih filenya yang mana atau jenis partnya yang mana ya. Nah, tadi sudah di open ya. Lalu previewnya, lalu ingin saya insert satu persatu. Oke, lalu saya apply left side flank seperti itu. Saya apply bagian linknya, kita gunain 2, lalu saya apply right side flank, itu juga clamp arm. Oke, lalu di checklist ya. Oke, oke. Bagaimana nih caranya untuk kita menyambungkan dari per partnya ini menjadi satu keutuhan gitu ya. Sini ada fitur yang namanya common constraint. Oke. Common constraint ini ya kurang lebih dia menyambungkan dengan beberapa type ya, dengan entity yang kita pilih dan tujuannya bakal kemana atau ingin jadinya seperti apa gitu ya. Jadi first entity langsung saja saya mulai ya. Common constraint first entity saya pilih bagian silinder yang bagian sini. Oke, lalu saya pilih yang bagian bawah sini. Oke, di sini pilihannya saya gunain yang concentric ya. Oke, lalu saya checklist. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak pas gitu ya untuk bagian sifatnya. Jadi ini di bagian face-nya ingin saya taruh di bagian belakang si left side flank-nya. Oke, seperti ini kita pakai yang coincident ya. Saya oke. Itu juga yang bagian atas pink kita taruh di bagian atas. Lalu saya oke, gunain yang konsentrik, bagian face-nya pun juga seperti itu. Nah, kalau untuk assembly ya, assembly itu common constraint ya kurang lebih hanya mengulang-ulang saja untuk si common constraint-nya. Guys, kita butuhin partnya ini bakal menjadi tumpuan gerak si
toggle clampnya. Jadi akan saya pilih untuk si bagian left side flanknya, saya gunakan filter gitu ya. Saya gunakan yang shape, lalu saya pilih bagian left flanknya, lalu saya klik kanan, lalu saya fix. Oke, jadi dia bakal terfix ya, jadi tidak bisa kita geser kemana-mana, atau sama aja seperti yang tadi ya, seperti kita pilih yang di frozen. Oke, lalu saya ulangi tadi pengerjaannya dengan konsentrik, begitu juga yang bagian atas ya, agar dia sama-sama menyambung gitu ya, tidak ada yang bergerak sendiri gitu. Lalu untuk bagian ceilingnya pun juga seperti itu, gunakan yang konsentrik. Oke, seperti ini. Oke, lalu bagian face-nya kita tempelkan seperti ini. Lalu bagian link yang atas kita pilih di bagian face si silindernya. Oke, seperti ini. Begitu juga untuk bagian face-nya, agar kita tempelin ke partnya. Untuk bagian assembly constraint ya, command constraint ini kita sudah selesai ya. Jadi kita tinggal tarik aja nih bagian shipping gitu ya, dia sudah bisa bergerak atau sudah selesai untuk Baru ada. assembly-annya gitu ya. Baru ada. Oke, seperti itu untuk assembly-annya. Dan kita bakal lanjut ke bagian explode view. Saya lanjut ke bagian explode view. Explode view ini berfungsi untuk kita memecahkan si part-part ini dengan jarak yang kita tentuin dan arah yang kita tentuin, dan kurang lebih bakal menjadikan animasi dalam video. Itu bakal bisa kita jadikan di bagian explode view ini, fitur explode view ya. Explode view ada di bagian ribbon assembly. Oke, nah, di sini nggak usah ada yang diubah, name-nya bebas ya, sesuai keinginan kita aja. Lalu oke, kita sudah masuk ke environment bagian export view. Nah, bagaimana cara untuk kita pisahkan ya, untuk memecahkan si part-part ini, tidak melepaskan dari constraint yang sudah kita buat tadi, hanya kita melepaskannya saja, atau memberikan jarak ya per partnya. Itu kita bisa ada dua cara ya. Di sini bisa kita gunakan yang auto exploit. Jadi kita hanya memberikan satu arah. Jadi dia bakal terbuat secara distance ya, secara berjarak itu per partnya bisa 5 gitu ya. Jadi di entity ini tinggal kita blok aja si partnya. Lalu direction misal saya gunain Z axis. Dan untuk distance-nya saya jauhin aja. Jadi jarak per partnya itu kita tentuin dari si distance ini. Saya checklist. Dia bakal terpisah ya, terpisah seperti ini hanya dengan satu direction, itu kita gunain si auto explode. Jadi setiap part ini berbeda jaraknya ya, dengan jarak 30 mili gitu ya. Dan ada cara lagi, cara yang manual gitu ya, jadi tidak auto, jadi kita bebas membuat direction kemana saja ya per partnya. Misal bagian kiri ini saya direction, saya gunain mini axis dengan offsetnya saya taruh saja 40 ya, seperti itu. Lalu saya apply, itu juga yang si bagian kanan, directionnya kita gunain yang Y, offsetnya 40. Oke, seperti itu.
Itu juga yang bagian atas ini di bagian para z aksisnya pun bisa kita tarik sendiri. Misalnya fleksibel. Kalau sudah kita gunain yang datum XYZ-nya, tidak perlu mengisi kembali direction ataupun offsetnya. Lalu misalnya saya juga tarik ke atas. Itu juga sih bagian linknya ini. Oke, seperti itu. Dan ini fungsi dari fitur Explode View. Nah, kalau kita ingin melihat animasinya ya, animasi dari Explode itu bakal jadi otomatis itu di bagian configuration. Tinggal kita buka aja nih ada panahnya ya, lalu default kita buka, lalu Explode View, klik kanan, Explode via animation. Jadi bakal tertampil animasinya dari si Explode View tadi. Jadi kalau sudah seperti tadi ya, tadi kan sudah keluar, tinggal kita lihat Explode View-nya di bagian configuration. Di Assembly Manager-nya tinggal kita klik 2 kali, atau kita bisa Explode via animasi. Oke, seperti itu untuk command constraint ya. Command constraint. Mungkin ada yang ya, untuk si Explode View-nya pun bisa dijadikan drawing-nya nanti ya. Dan ini untuk bagian si command constraint ya. Command constraint-nya itu bakal ada historinya juga, bakal jadi di sini. Mau kita ngedit secara langsung pun bisa, tinggal kita klik 2 kali di bagian concentric-nya ataupun coincident-nya bisa kita ubah. Misal kita gunain offset pun juga bisa gitu ya. Tinggal di checklist aja bagian offset, lalu kita tambahin ukurannya berapa. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyain tentang command constraint dan Explode View dan Assembly Manager yang tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Diki. Ketika Explode secara auto, kenapa bagian yang telah di-fix ini juga ikut ke atas ya? Apakah bisa agar bagian yang di-fix ini tetap di bawah? Kalau kita gunain yang Explode auto ya Mas ya. Oh, kalau kayak gitu bisa Mas. Jadi kita gunain yang auto Explode ya. Oke, kita gunain yang auto Explode. Jadi kita tinggal pilih si entity-nya ini, nggak usah kita blok gitu. Sebentar. Oke, di sini kita gunain yang auto export. Tinggal kita pick aja si bagian entity-nya, nggak usah kita blok ya. Seperti ini. Karena tadi yang di-fix kan yang bagian kiri ya. Jadi tinggal kita direction-nya kita taruh aja. Bagian direction-nya kita gunain Z axis. Lalu distance-nya 30. Dia bakal berubah menjadi seperti ini. Seperti itu Pak Diki. Jadi kalau bagian fix-nya ini tidak ingin kita pick gitu ya, kita tinggal pick satu-satu aja, atau bisa kita unpick gitu ya. Misal kita blok, lalu nanti kita tinggal unpick ya. Kita unpick dengan klik kanan di working area-nya, kita tinggal pilih si partnya itu. Oke, seperti itu Pak Diki. Ada pertanyaan lagi? Export view ya, karena tadi pakai auto. Kalau kita blok seperti ini, bisa jaga kita klik kanan ya, kita klik kanan, lalu kita gunain pick from list.
Nah, ini kita bisa juga kita gunain shortcut ya. Kita tekan CTRL atau kontrol, kita tekan CTRL-nya lalu kita tinggal klik kiri. Misal dia terfix seperti ini ya. Tinggal kita tekan, kita hold ya, hold CTRL-nya lalu kita tinggal klik kiri. Dia bakal ter-unpick si bagian partnya itu. Seperti itu. Oke. Oke, ini dari Pak Ihram ya, dari Indowire. Apa bisa memunculkan garis explode-nya? Memunculkan garis saat kita explode gitu ya, Pak Ihram. Mas Raka, ada beberapa yang ingin join juga. Ditunggu. Oh iya. Ya. Oke, sudah di-admit, Pak. Masih. Oke, pertanyaan dari Pak Ihram nih ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Ihram ya. Jadi untuk bagian garis saat kita explode itu ada. Jadi misal kita auto explode ya, kita pick bagian entity-nya, lalu add trails-nya ini kita checklist aja. Saya gunain direction-nya Z. Ya. Oke. Nah, untuk garisnya bakal terlihat seperti ini ya. Jadi dia pergerakannya, garisnya bakal menjadi garis putus-putus ya, atau garis bantu gitu. Jadi untuk di settingannya tadi, add trails-nya ya, add trails-nya di checklist. Gitu juga untuk add explode step atau manual gitu ya, add trails-nya juga di checklist. Seperti itu Pak Ihram. Oke, ada pertanyaan lanjutan. Oh ya, sama ada satu nih ya. Jadi misal kita buat di assembly-an ini, nah kita gunain shape seperti ini, misal kita tambahin part lain gitu ya, dan kan dia bakal masuk ke bagian history manager. Misal kita ingin jadikan si bloknya ini ya, bloknya ini ingin kita jadikan menjadi tatakan si toggle-nya ini. Oke, ini nah gimana caranya si shape ini ingin kita masukkan ke bagian assembly manager atau ingin kita jadikan menjadi komponen. Yang jadikan komponen ya, tinggal kita klik di bagian block base-nya ini, klik kanan, lalu kita pilih si bagian solidnya, klik kanan, lalu ada nama fitur yang bernama extract shape. Frame-nya ini nggak perlu diisi ya, name-nya saya kita taruh blok gitu aja, blok. Oke. Nah, untuk extract mode-nya ini bisa kita pilih mau encapsulation, itu dia hanya menjadi shape, tidak terikut juga, tidak terbawa lah untuk si historinya, history pembuatannya, jadi dia hanya terbuat menjadi shape. Nah, kalau extract history ini jadi ada history pembuatannya seperti apa ya. Jadi sini saya gunain yang encapsulation aja, lalu extract as komponennya ini di checklist ya, jangan lupa karena ingin kita jadikan komponen. Lalu template-nya ini kita gunain aja yang defaultnya. Oke, lalu saya checklist. Di bagian history manager sudah tidak ada solid ya, karena si block base-nya ini sudah kita pindah menjadi komponen. Dia bakal masuk ke bagian assembly manager. Jadi misal ingin kita common constraint pun juga bisa ya, seperti ini. Kita tinggal pilih bagian face-nya, lalu bagian face sampingnya seperti ini. Misal saya taruh offset gitu ya, saya taruh offset ya seperti ini. Lalu bagian face depannya pun juga ini saya kasih minus.
Oke, seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaannya dari Pak Diki. Ditunjukkan hasil CAD yang pas sudah dieksploit ini gitu ya. Oke, mungkin nanti saya akan jelaskan saat di drawing ya. Nah, ini kita akan masuk ke bagian si drawingnya, bagian 2D sheet. Oke, drawingnya ada di fiturnya tadi di bagian DA toolbar ya. Bagian sini 2D sheet, atau bisa kita klik kanan di area kosong, gitu ya, 2D sheet. Lalu untuk template-nya di sini banyak ya, untuk template yang sudah disediakan oleh ZV3D. Kalau saya ingin gunain A3H ISO, oke seperti ini. Nah, view-nya bisa kita ubah. Ini location-nya standar ya, standar karena dari bawaan awalnya tadi. Langsung kita pilih aja seperti ini. Lalu saya ingin bikin tampilan ISO-nya ya, gitu ya. Isometric, seperti itu. Ini ingin kita jadikan tampilan 3D gitu ya, atau dengan warnanya. Ini klik 2 kali di partnya, kita gunain yang shaded. Kalau misal wireframe-nya mau kelihatan atau tidak gitu ya, ini bisa dimatikan ya. Oke, di sini saya matikan aja, lalu saya apply. Dia bakal menjadi tampilannya seperti ini. Dan untuk dimensinya bisa kita tambahin melalui 3D, bisa juga kita tambahkan melalui 2D sheet. Ini coba saya tambahkan melalui 3D-nya ya. Melalui 3D kita gunain yang namanya PMI, lalu kita gunain quick dimension. Misal saya ingin ukuran si bloknya ini ya. Oke, seperti itu. Lalu saya apply. Begitu juga bagian atasnya, bagian si left side plank-nya. Oke, seperti itu. Misal kita lebarnya juga ya. Oke, seperti ini. Nah, saya tambahkan lagi di bagian atasnya. Oke, nah ini untuk bagian lingkarannya ya, radiusnya pun juga bisa. Bagian PMI ya. Misal jarak antara kedua ini itu. Oke, mungkin cukup segitu ya, dikit saja. Lalu saya balik lagi ke bagian 2D sheet-nya. Yes. Lalu di sini kan belum tertampil ya untuk si PMI yang kita buat di 3D tadi. Saya tinggal kita klik 2 kali di bagian per part-nya, lalu inherit PMI-nya di checklist, saya apply. Ya bakal keluar untuk si tampilannya. Dan kalau misal kita buat dari awal gitu ya drawingnya, biar langsung muncul gitu, untuk si inherit PMI-nya. Bisa kita gunain yang standar, lalu toggle clamp. Untuk view-nya kita gunain top actions. Ini untuk kedua dan ketiganya kita tarik saja. Lalu kita gunain yang standar lagi, view-nya kita gunain yang isometric, location-nya. Oke, benar. Lalu pilihannya kita gunain yang shaded, dan wireframe-nya saya matikan. Oh ya, tadi belum kita checklist ya, si inherit PMI-nya. Oke, saya gunain top lagi. Kita gunain assembly toggle clamp, lalu inherit PMI-nya di checklist. Kalau kita pilih taruh seperti ini, dia untuk PMI-nya bakal muncul kalau inherit PMI-nya itu di checklist. Oke, lalu saya gunain standar lagi, view, kita gunain isometric. Tanya, oke seperti itu. Dan
Skalanya pun bisa kita tampilkan untuk skalanya ya, tuh 1:2. Ini bisa kita custom scale, bisa kita ubah sendiri gitu. Menjadi 2. Oke. Show label, misal ini tampilannya bakal seperti apa. Dan label ini juga bisa kita edit ya. Dan kita assembly. Kalau si labelnya itu bakal berubah juga, jadi bisa kita ubah. Ini rate PMI-nya pun seperti itu. Yes. Kalau ingin kita tambahin dimension di bagian 2D-nya, 2D drawing-nya pun juga bisa. Kita gunakan dimension. Ini kita tinggal pilih bagian mana yang ingin kita tambahkan dimensionnya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kita gunain yang namanya auto dimension. Ini di bagian dimension tinggal kita buka aja, lalu ada namanya auto dimension. Tinggal kita pick si view-nya. Seperti ini. Originnya saya taruh tengah gitu ya. Ini untuk hasilnya kan bakal banyak gitu ya, seperti ini. Nanti ini tinggal diancek-ancek saja. Kita ingin masukin kita checklist yang kita includein ya. Kita include yang bagian whole sama maksimum dan dimension. Kita tinggal rapihkan saja di bagian si dimension ini. Oke, seperti itu. Oke. Ini untuk dimensionnya dan build of material ya, BOM. Ini ada di bagian layout, BOM, view-nya. Ini saya gunain yang assembly, namanya kita tulis saja BOM gitu ya. Dan untuk include-an di dalam table-nya, itu bisa kita tambahkan di bagian bawah sini ya, table format ataupun item numbers-nya. Bisa kita sesuaikan dengan namanya atau as assembly, starting ID-nya bisa kita ubah ya. Lalu untuk template-nya, ini kalau sudah punya gitu ya. Misal sini saya ingin tambahkan panjangnya, lebar dan juga tinggi, serta legend. Legendnya ini dia menurut saya cukup berguna untuk di bagian assembly, untuk build of material assembly, karena si legend ini menampilkan gambar dari per part gitu ya. Menampilkan dari si handle ini, legendnya bakal terlihat seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak ribet gitu, bagian mana yang handle atau menampilkan left side flanknya, ini di bagian part yang mana gitu ya. Bagian legendnya pun sudah terlihat seperti itu. So kita ingin edit si build of materialnya pun juga bisa. Lalu kita klik 2 kali, lalu kita tinggal ubah-ubah si table formatnya ini. Misal ingin set legendnya ini saya pindahin ya ke atas, seperti itu. Nah, legendnya bakal seperti ini. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari Pak Diki itu. Tunjukkan hasil CAD yang sudah diekspor. Oke. Nah, kita sudah pas di drawingnya. Misal sini saya tambahkan sheet baru ya. Seperti ini. Kalau saya gunain yang standar, lalu previewnya ini. Lalu untuk view-nya kita tetap gunain yang top aja. Lalu untuk settingan yang tadi ya, yang sudah diekspor, kita settingnya ke bagian advance, lalu kita checklist. Oke, nah ini assembly toggle clamp-nya ya. Lalu di bagian setting advance, export view-nya,
kita tinggal pilih nih, kita gunain explode view yang mana. Nah, itu explode view yang pertama, kedua, atau yang ketiga gitu. Ini dia bakal menjadi seperti ini. Nah, tadi yang kita gunain explode view pertama itu kita gunain yang manual gitu ya. Ini bakal jadi tetap seperti ini karena explode view 3 kita gunain yang auto. Nah, ini view-nya pun bisa kita ubah ya, karena kita udah tambahin si export view tadi. Bakal jadi seperti ini. Seperti itu Pak Diki. Sudah jelas ataukah kurang? Ya, seperti itu. Ini untuk exploit ya, decatnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ihram. Bagaimana cara atur part yang tidak ingin dimunculkan pada bom? Yang tidak ingin kita munculkan dalam bom gitu ya. Cara atur part yang tidak ingin dimunculkan dalam bom. Ini tinggal kita oke, sebentar. Tinggal kita klik 2 kali aja di bagian bomnya ya. Lalu kita ke bawah nih. Oke. Nah, di bagian filter ini show shape-nya ya. Ini tinggal kita pilih aja nih. Misal si handle ini tidak ingin saya tidak tampilkan. Tinggal kita klik kanan aja lalu exclude from table. Dia bakal menjadi abu-abu gini ya. Lalu saya checklist. Nah, si bagian handle ini sudah hilang di bagian si bomnya ini. Seperti itu Pak. Untuk Pak Ihram gitu ya. Oke, apakah sudah cukup atau belum untuk Pak Ihram? Pak, fontnya bisa diganti nggak Pak kalau ininya Pak? Iya, gimana? Fontnya. Fontnya? Oh, bisa Pak. Font dari bomnya atau dari semuanya? Font dari X ini ya, yang tabelnya itu Pak. Oh, tampilannya gitu ya. Misal saya dari ini ya. Oh, tampilan bom. Ya. Oke, untuk tampilan bom ya. Nah, untuk mengubah font dari si boom table itu bisa di sini Pak. Di teks ini tinggal kita gunain aja nih, use teksnya custom lalu fontnya. Nah, di sini banyak ya, mulai dari Arial gitu. Nah, klik 2 kali bakal font seperti ini lalu saya apply. Oke. Nah, untuk si bagian bomnya ini bakal berubah menjadi Arial. Seperti itu Pak tadi. Oke, sudah cukup ya Pak untuk fontnya tadi. Oke Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ya, karena dari common constraint sudah. Lalu bakal kita lanjut ke mechanical constraint. Mechanical constraint ini nanti untuk pertanyaan akan saya jawab, akan saya hold dulu, akan saya jawab di setelah mechanical constraint ya Pak. Oh ya, untuk setelah istirahat. Nah, kita mengejar dulu untuk materinya. Oke, di sini ada part untuk mechanical constraint ya. Dia bakal jadinya akan seperti ini gitu ya. Di sini kita gunain si constraint-nya itu, kita gunain si gear. Jadi tinggal kita pilih si first gear-nya ya. Kalau yang kita pilih ini kita gunain si garis karena untuk menjadikan dia tuh perputarannya itu kita gunain edge seperti itu. Ini bakal jadinya akan kita gunain edge-nya ya, edge lingkarannya itu seperti ini. Mechanical constraint ini banyak type-nya juga. Sini saya ada contoh juga. Untuk sebagian constraint. Ini kita gunain yang bagian cam-nya. Sebentar, mungkin saya akan contohin sedikit ya untuk si mechanical constraint untuk bagian gear. Coba saya delete.
delete ya keempatnya. Lalu saya gunain ke mechanical constraint, kita gunain yang constraint jenisnya yaitu gear. Lalu first gearnya kita pilih si garis ini ya. Lalu untuk yang second gearnya kita pilih juga bagian garisnya, bagian si edge. Oke, seperti ini. Lalu di sini coba kita lihat, kita putar, dia sudah tersambung ya. Oke, mungkin bakal kita lanjut lagi. Kita gunain juga mechanical constraint, kita pilih bagian si garis yang di gear yang kecil ya, bagian tengah. Di sini kita gunain jenis mechanical constraint-nya itu gear gitu ya. Itu juga semuanya kita samakan. Sorry. Oke. Kalau saya apply, itu juga di bagian sini. Oke, seperti itu. Sini coba saya gerakin mechanical constraint-nya. Apakah sudah berhasil? Oke, dia sudah gerak ya. Oke, ini saya contohkan untuk yang bagian gear ya. Oke. Oke, ini untuk mechanical constraint gear ya. Dan sini ada untuk cam, karena constraint bagian cam ya. Ini untuk cam, jadi kita perlu acuan ya. Acuannya dia tuh untuk berputar ya. Jadi untuk cam face-nya kita pilih di bagian yang tengah ini. Untuk acuan putarnya si roda yang kita pick untuk pertama ya, percentage itu. Kalau untuk keterangannya ini kita gunain interference-nya non aja. Misal saya coba gerakan ya, dia bakal menjadi seperti ini. Jadi untuk bagian part si core-nya ini kita pilih si tengah lingkaran ini, kita taruh di bagian titik tengah datum gitu ya. Jadi dia bakal terpacu di situ, jadi dia tidak berpindah-pindah kemana-mana. Oke, seperti ini. Oke. Ini untuk mechanical constraint-nya lebih seperti itu. Saya contohkan dua jenis. Oke, dan di sini pun juga ada animasi ya. Ada animasi untuk si mechanical constraint-nya, bagaimana dia bergeraknya. Seperti itu. Di sini ada bagian animasi ya di ribbon assembly. Oke. Sini saya Nah, ini bakal hasil akhirnya untuk si animasinya bakal jadi seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengatur tampilannya, bisa mengatur juga untuk motornya, untuk si penggerak itu. Oke. Ini akan saya contohkan bagaimana cara membuatnya. Di sini kita new animasi. Oke, time-nya kita coba menjadi 20. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, kita tentuin kamera posisi kita nih, posisi kamera kita agar tampilan nanti sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada namanya kamera position. Oke, kamera position kita klik, lalu kita tentuin ya, kita sesuaikan kameranya bakal posisinya seperti apa. Oke, lalu current view. Lalu saya checklist. Nah, di kamera ini di detik 00 bakal kamera seperti ini.
Lalu saya tambahkan lagi nih untuk keyframe atau time untuk penempatan kamera position kita. Saya gunain detik kedua. Oke, lalu saya checklist. Lalu kita di sini detik kedua sudah aktif ya. Lalu kamera position lagi, kita tentuin arah kamera seperti apa. Lalu kita checklist untuk current view. Oke, setelah current view lalu checklist. Oke, di sini coba saya apply ya. Nah, ini untuk kamera positionnya. Dan ingin saya tambahkan motor nih untuk penggerak si mechanical constraint. Itu ada di add motor. Lalu kita pilih komponennya, directionnya kita sesuaiin aja, dia bakal arahnya seperti ini ya. Ini bakal seperti itu. Speednya pun bisa kita atur mau RPM gitu ya. Saya gunain aja 50. Startnya itu kita mulai di detik berapa dan akhirnya di detik berapa. Ini bisa kita new keyframe atau kita sesuaikan dengan keyframe yang sudah kita buat tadi. Ini saya misal N-nya saya ditaruh di detik 20 ya. Nah, saya checklist. Oke, tadi untuk terakhirnya seperti ini. Saya akan buat keyframe untuk di detik kelima gitu ya. Keyframe misal seperti ini. Lalu kita taruh di detik kelima. Oke. Ini saya zoom lagi nih ke bagian partnya. Kita add keyframe lagi, kita tambahin di detik ke 10. Oke, lalu saya checklist. Ini kita mulai dari awal nih. Nah, kita apply. So, coba di detik kelima saya ubah si kamera posisinya current view. Oke. Detik ke 10. Oke, seperti itu. Lalu di detik ke 10 misal saya ngezoom ke si gearnya, kamera position lagi, lalu current view. Oke, kita ubah dari awal, terus saya apply. Oke, dia bakal hasil animasinya waduh, nge-lag ya Pak ya di tampilan di zoomnya ini ya untuk animasinya. Oke. Mungkin kalau karena di zoom ya jadi nge-lag. Kalau untuk hasilnya sih lumayan smooth ya. Kalau kita play si animasinya ini, malah di zoomnya ini tidak jalan gitu ya saat kita play animasinya ini. Oh ya, oke deh. Kita lanjut saja keluar dari animasi. Oke, itu animasi dari mechanical constraint. Oke, jadi segitu ya untuk mechanical constraint. Untuk fiturnya, tadi yang kita gunain itu gear, itu juga dengan cam. Nah, kalau untuk rack dan pinion ini kita gunain gear dengan di atasnya bagian gear. Oke, saya contohin aja di sini ya. Ini saya ada partnya juga. Di sini untuk si rack dan opinion. Oke, seperti di tadi ya, fitur yang tadi di mechanical constraint bagian gear itu kita gunain first gearnya itu kita tentuin dengan si garis gitu ya. Oke. Nah,
Jadi di bagian optionnya kita gunain yang rec dan opinion. Lalu rec pertama ini kita pilih yang garis di bawah sini. Lalu dengan pinionnya kita pilih yang bagian merah, garis merah di bagian si gearnya. Itu lalu value-nya kita add, kita tambah jadi 1. Bisa cek. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini untuk rec dan opinion ya. Kayaknya nge-lag banget gitu ya kalau di tampilan zoomnya gitu ya. Padahal untuk penggerakan mechanical constraint-nya ini cukup smooth gitu ya di ZW 3D ini. Ini untuk type ya, type si constraint itu mulai ada dari gear, page, linear couple, rec and opinion, dan screw. Kalau screw ini jadi kita gunain 2 gear gitu ya, 2 gear bagian atas yang hanya dia bagian silinder gitu ya, silinder gear dia memanjang, dan untuk di bagian bawahnya dia bakal seperti tegak lurus gitu lah ya untuk si screw ini. Oke, mungkin sampai sini untuk mechanical constraint. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari mechanical constraint? Oke, ini banyak pertanyaan ya di meeting chatnya, di chat Zoom. Mungkin akan saya jawab setelah ini ataupun setelah Q&A nanti ya, setelah jam 1 siang. Oke, ini ada yang perlu ditanyain kah tentang mechanical constraint dengan animasinya tadi? Dengan animasinya tadi animasi ini kita bisa tambahkan motornya untuk si penggerak mechanical constraint ya. Oke, mungkin nggak ada ya. Ini saya coba jawab deh ya. Saya coba jawab untuk pertanyaan dari Pak Burhan Purnomo. Untuk keterangan petunjukan balon bisa ditunjukkan prosesnya. Oke, dari Pak Burhan tadi ya. Ini untuk pembuatan balon. Oke, untuk pembuatan balon di sini ada di bagian dimension. Lalu ada namanya auto balloon. Ini tinggal view-nya kita pilih. Misal kita pilih bagian assembly-nya, otomatis dia bakal terbuat seperti ini. Di bagian 1 ini si bagian set left side flank-nya, lalu bagian ketiga ini right side flank, bagian kedua ini bagian link-nya, dan untuk teksnya pun bisa kita ubah ya. Kita ubah sesuai namanya, nama per part-nya itu ya, bisa kelihatan. Bisa kita ubah juga menjadi number ya. Ini number entah apa itu numbernya, ataupun designer gitu ya. Ini lebih cocok gunain name mungkin ya. Dan untuk panahnya pun bisa kita ubah. Dan oke,
Ini kita bisa mengubah untuk kita besar kecilnya si balunnya itu. Ini bisa kita ubah juga, misal menjadi triangle, oke seperti itu ya, hexagon. Ini bisa kita gunain circular aja. Terus dia bakal menjadi balunnya seperti ini. Ini juga masih bisa kita atur posisinya, kita tinggal tarik-tarik saja. Oke. Tadi itu menjawab pertanyaan dari Pak Burhan. Apakah sudah cukup? Atau masih ada yang kurang dari menjawab pertanyaan tadi, Pak Burhan? Itu untuk menampilkan auto balloon gitu ya. Oke. Ini ada dari Pak Adit ya, Pak Aditya. Boleh dicontohkan untuk screw constraint, Pak. Oke, screw constraint ya. Sebentar. Untuk screw constraint, sebentar nih saya ada partnya juga. Oke, tadi dari Pak Aditya Pratama ya. Untuk screw constraint. Nah, ini saya ada partnya. Jadi untuk screw constraint itu kita gunain screw entity yang pertama itu kita pilih yang bagian garis sebelah sini ya, atau silinder ya. Ini lingkaran ya, bagian lingkaran, bagian edge-nya yang kita pilih. Lalu untuk ke linear entity-nya kita taruh, kita pick untuk si acuan ya, acuan berputar si screw-nya ini. Oke, ini saya checklist. Oke, tinggal kita putarkan saja. Nah, untuk si partnya ini ya, dia bakal lama-lama keluar ya. Nah, ini rasionya kecil gitu ya. Apakah terlihat untuk partnya dia bakal lama-lama tuh dia mengikuti si screw-nya ini. Kalau kita majukan ke depan ya, seperti itu ya, dia bakal ke depan juga. Seperti itu untuk Pak Aditya Pratama. Ini untuk screw ya. Oke, seperti itu Pak. Jadi ini tergantung command constraint-nya juga. Jadi si partnya ini si face kita satukan dengan face si bagian screw-nya. Jadi saat kita putar dia bakal mengikuti. Oke, apakah oke? Pak, dari Pak Ihram nih ya. Untuk animasi distance atau angle masuk di mana ya, Pak? Oke, animasinya. Oh, mungkin bagian explode kali ya, Pak. Di explode view. Untuk animation distance atau angle. Animasi distance. Oke, untuk animasi ini ya. Animasi box pindah. Berarti dia kurang lebih physical motion gitu ya, Pak. Kalau untuk animasi box pindah gitu ya, atau physical motion itu di Gateway 3D belum bisa, Pak, atau belum support. Jadi kurang lebih untuk si animasinya dia hanya pergerakannya saja gitu ya, hanya putaran si mechanical constraint-nya kah. Jadi kita belum bisa memang untuk animasi box pindahnya gitu, Pak. Oh, ini tadi dari Pak Ihram ya, yang di atas. Apakah ada setting dokumen pada saat pembuatan part sehingga tidak milih satu persatu ketika ada banyak part? Jadi saat penginsertan gitu ya, pas insert ke assembly gitu ya, Pak Ihram. Jadi kita tinggal milih semua, tinggal kita pilih satu file gitu ya. Tinggal kita pilih satu filenya.
Oh, jadi kita tinggal memilih satu file saja gitu ya, Pak. Jadi langsung masuk ke si assembly-nya gitu. Nah, kalau untuk hanya kita tinggal pilih satu file gitu ya. Satu file lalu kita masukin ke assembly, itu kita ada fitur namanya multi insert. Jadi kita tinggal pilih saja partnya ya, atau kita browse. Oh ya, dan si filenya ini dia dalam satu kesatuan ya. Jadi file ini dia dalam berbentuk extension Z3. Jadi semua partnya itu ada dalam satu file. Jadi misal saya ingin masukin si assembly toggle clamp gitu ya. Klik, oke, ini ya. Terus saya locationnya tinggal saya taruh di sini gitu ya. Saya klik, dia bakal otomatis memunculkan semua file yang ada di dalam di assembly toggle clamp tadi. Misal juga ini saya tambahkan misal constraint track gitu ya. Ini tinggal multi insert partnya, kita tinggal klik saja. Locationnya tinggal klik, saya apply. Wah, oke, coba saya gunain yang assembly toggle clamp ya. Toggle clamp, lalu saya klik, oke, locationnya dia bakal jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu memilih satu-satu partnya gitu. Jadi tinggal kita pilih salah satu filenya saja. Dalam tanda kutip ini si filenya berbentuk Z3. Itu jadi saat pembuatan part di bagian configuration general, lalu one object per filenya ini di uncheck. Jadi dia saat new filenya dia bakal menjadi seperti ini. Type-nya part atau assembly itu jadi satu kesatuan. Jadi mau semuanya itu mulai dari drawing, part, assembly, cam, dia bakal menjadi satu file. Mungkin seperti itu Pak Ihram. Oh, ini tadi ada pertanyaan ya dari Pak Fahmi. Cara mengatur ukuran legend dan tampilan agar tidak berwarna. Kalau untuk legend ya, tampilan legend dia sih defaultnya sudah seperti ini ya. Saya sudah ada warnanya. Sudah jadi legend ini udah otomatis ngikut gitu sama part yang kita buat sebelumnya. Jadi misal partnya itu ya berwarna, bakal berwarna seperti itu. Tapi dia kalau di legend udah otomatis berwarna sih Pak. Jadi tidak ada settingan lainnya untuk si legendnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngubah juga, nggak bisa ngubah untuk ukuran legendnya sama tampilannya gitu ya. Tampilannya kita belum bisa ngubah. Jadi dia untuk legendnya bakal tetap seperti ini. Dia bakal tampilan legendnya bakal tetap berwarna dan juga tetap ukurannya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Pak Fahmi. Kita belum bisa mengubah tampilan dari si legendnya. Ya nanti kita lanjutin di sesi Q&A-nya di jam 1 ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya.